wabarakatuh. Saya Andisa Fatirohmah dengan NPM 1913 03 10 37. Saya dari kelas A Pendidikan Ekonomi 2019. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Nah, jadi apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara penawaran dengan permintaan di mana jumlah pembeli dan penjual sangat banyak atau tidak terbatas. Nah, pasar persaingan sempurna ini muncul karena adanya prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada satu penjual tunggal yang mempunyai sumber cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harganya di pasar. Yang kedua, sumber variabel mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagai harga pasar dan penggunaannya relatif fleksibel. Nah, karena adanya prinsip-prinsip tersebut, maka pasar persaingan sempurna akan dipenuhi dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah produsen di mana volume produksi hanya bagian kecil dari total volume transaksi pasar. Yang kedua, produk bersifat homogen. Yang ketiga, setiap produsen maupun konsumen mengetahui informasi pasar tersebut. Yang keempat, kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal. Yang kelima, untuk mengetahui keuntungan maksimum pada suatu perusahaan, yaitu dengan melihat besar volume output yang dihasilkan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini terdapat dua keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan produsen secara individual akan tercapai apabila keuntungan perusahaan maksimum. Yang kedua, equilibrium pasar apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium. Nah, jadi pasar persaingan sempurna ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek dan yang kedua, jangka panjang. Jangka pendek adalah setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas produksinya dan tidak ada produsen baru yang keluar atau masuk ke dalam pasar. Sedangkan jangka panjang adalah adanya perluasan kapasitas produksi, baik perluasan kapasitas oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke dalam pasar. Nah, selanjutnya, pasar persaingan sempurna mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Nah, karena barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna bersifat homogen, maka konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Nah, selain kekurangan, pasar persaingan sempurna juga mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Yang kedua, pasar persaingan sempurna tidak memerlukan iklan. Karena barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama, maka iklan tidak diperlukan dalam pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas bertindak, atau produsen dan konsumen bebas keluar dan masuk ke dalam pasar. Yang keempat, harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau satu pembeli. Karena dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar di pasar. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Yang kedua, produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau bersifat homogen. Yang ketiga, konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. Keempat, tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk bagi setiap penjual. Nah, jadi semua perusahaan bebas masuk dan keluar dalam pasar. Yang kelima, pemerintahan tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga.
karena proses pembentukan harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar di pasar. Yang keenam, penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau penerima harga. Jadi penjual atau produsen tidak berhak mempengaruhi harga dalam pasar persaingan sempurna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.